Shalom sahabat BSJD, salam sehat bagi kita semua. Bersama saya Bikaris Pujiastri Handayani Putri STH dari calon resort GKE Pasak Talawang. Saat ini mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Samuel pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-22 di bawah perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami beroleh hikmat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang bersama akan kami renungkan. Diberkatilah kami semua, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat BSJD, saya akan bacakan bagi kita 1 Samuel pasal 8 ayat 10 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami." Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel pasal 8 ini jika kita baca dari ayat yang pertama, nampak bagi kita bahwa ada peralihan zaman hakim ke zaman raja. Dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 dikatakan, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Samuel menjadi hakim yang baik, hakim yang taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi anak-anaknya Yoel dan Abia tidak demikian. Mereka menjadi hakim yang mengejar laba, menerima suap, dan juga memutarbalikkan keadilan. Hal ini kemudian membuat orang-orang Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi sesuai dengan keinginan mereka dan memerintahkan Samuel untuk menyampaikan konsekuensi dari keinginan mereka itu. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 bahwa ada hak raja sebagai pemimpin yang harus mereka patuhi dan juga jalani.
Dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, di sana adalah respon dari bangsa Israel, di mana mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh raja. Adapun pada saat itu, raja-raja yang memimpin bangsa-bangsa bukanlah orang benar. Mereka adalah raja-raja yang lalim, raja-raja yang jahat, dan apa yang mereka lakukan sebenarnya sudah digambarkan dalam ayat 10 sampai 18. Tuhan sudah memberi kesempatan bagi mereka untuk berpikir dan mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan mereka. Namun, bangsa itu menolak untuk mendengarkan Samuel dan tetap memaksa agar keinginannya dikabulkan. Tuhan mengabulkan permintaan itu dengan catatan bahwa ketika mereka melawan Tuhan, maka mereka akan susah sendiri, karena segala resiko dari permintaan itu sudah Tuhan sampaikan melalui Samuel, tapi mereka tidak mau mendengar. Sahabat BSJD, saya mengambil 3 relevansi untuk kita renungkan. Yang pertama, setiap kita pasti punya keinginan. Mari bawa itu dalam doa, tapi jangan ceroboh dan memaksa keinginan kita pada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan untuk dapat mengerti apakah keinginan itu benar-benar baik untuk kita ketika Tuhan kabulkan. Jangan seperti bangsa Israel. Sudah Tuhan peringatkan bahwa keinginan itu tidak baik bagi mereka, tapi tetap mereka paksakan dengan konsekuensi yang akan mereka tanggung sendiri. Saudaraku yang terkasih, Tuhan bisa kabulkan semua keinginan kita, tapi akan ada konsekuensi yang mengikuti. Siapa yang tanggung konsekuensi itu? Ya, tentu diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mungkin lebih baik jika dalam kerendahan hati dan ketaatan pada Tuhan, kita meminta agar apa yang menjadi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, karena itulah yang terbaik. Kemudian yang kedua, dalam momen pilkada yang akan bersama kita selenggarakan dan sukseskan, mengajak kita untuk sama-sama gumuli dalam doa kepada Tuhan, supaya kita dapat memilih pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan. Sahabat BSJD, ada begitu banyak karakter pemimpin. Contohnya Samuel dan anak-anaknya. Mereka semua adalah hakim, tapi berbeda dalam kepemimpinannya. Samuel adalah seorang hakim yang terkenal, yang taat kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-6 dikatakan ketika Samuel kesal, ia datang kepada Tuhan dalam doa, dan Tuhan memberi petunjuk serta penguatan kepadanya. Berbeda dengan anaknya Yoel dan Abia. Dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa mereka tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dalam pilkada nanti, setiap kita diberikan hak untuk memilih. Mari bawa dalam doa, hingga hati nurani kita dapat dituntun dalam kebijaksanaan untuk memilih yang terbaik. Kemudian yang ketiga, mungkin sahabat BSJD yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk duduk dalam suatu jabatan tertentu sebagai pemimpin. Mari suarakanlah kebenaran, suarakanlah keadilan, dan lakukanlah kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri dan golongan, tapi untuk semua orang. Setiap kepemimpinan pasti terdapat kelemahan. Mari terus andalkan Tuhan dan mau berproses di dalamnya, menjadi berkat bagi sesama. Apapun posisi yang Tuhan percayakan kepada saudara, gunakan itu sebagai tempat dan kesempatan bagi saudara untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kami untuk dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya hati kami dapat menjadi tanah yang subur, tempat firman Tuhan tumbuh dan berbuah. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, agar hidup kami boleh senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat PSJD, salam sehat dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.